Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati, saya ta'zimi Ketua Majelis Ta'lim Ibu-ibu Soltik ya, solehah cantik anwar, Ibu Hajah Hartopo, ibu-ibu yang cerah-cerah, yang baik-baik, yang budiman, para muksinat, kakak-kakak saya, ada Ibu Hajah Marni, Ibu Hajah Hera, Ibu Hajah Nita, nyak-nyak di belakang, yang tahu saya dari kecil di sini dulu, dari tahun 88. Ya, sekarang nyak-nyak masih ada cantik-cantiknya, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan kita bertemu di awal bulan Dzulqa'dah. Tahu artinya Qa'dah, Bu? Qa'id artinya duduk. Jadi kalau bulan Dzulqa'dah itu orang-orang Arab dulu duduk sambil nunggu masuknya bulan haji. Itu namanya Qa'dah. Jadi Qa'dah. Jadi kalau ibu-ibu ngaji sambil duduk sudah benar. Asal jangan Qa'dah terus ngantuk, jangan ya. Jadi kalau udah duduk di bulan Qa'dah berdiri, jangan duduk aja. Itulah namanya bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Ada kakak kami, kakak saya ini, Ibu Moy, alhamdulillah hadir ya Bu. Istri dari Abang Ahmad Soleh datang. Bu Moy, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Hari ini saya dikasih amanat sama Ibu Ketua untuk memberikan tausiah. Judulnya apa? Upaya melestarikan nilai-nilai Qiyamu Ramadan. Coba perhatikan. Upaya melestarikan nilai-nilai Qiyamu Ramadan. Apa masih pantas saya ngomong seperti itu, Bu? Masih pantas enggak? Pak, Ramadan sudah lewat, Pak. Syawal sudah lewat, Pak. Setelah saya pikir-pikir, belum juga sih. Karena gini, Bu. Puasa Ramadan sudah habis. Beriring dengan habisnya bulan Ramadan. Ya, perhatikan dulu supaya nyambung. Puasa Ramadan sudah tidak ada lagi seiring dengan habisnya bulan Ramadan. Tapi ibu-ibu, nilai-nilai Ramadan, pesan Allah di dalam bulan Ramadan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Apa pesan Allah? Yaitu takwa. Nah, Ramadan ini ibu-ibu, ini saya berikan sebuah pemahaman supaya mungkin agak berbeda kajiannya, supaya kita tambah ilmu. Saya memberikan judul itu, niat saya adalah untuk mengajak kita semua mengoreksi perilaku kita, tingkah laku kita selama ini setelah bulan Ramadan sampai hari ini, atau mungkin juga sampai yang seterusnya. Seperti apa sih perilaku kita selama ini? Namun sebelum saya menyampaikan materi upaya melestarikan nilai-nilai Ramadan, saya akan sampaikan dulu supaya lengkap, nyambung, yaitu makna Idul Fitri. Nah, ini kadang-kadang orang masih belum paham. Idul Fitri artinya apa, Bu? Kembali kepada, ada yang jawab kesucian, ada yang jawab fitrah. Yang lebih enak jawabannya fitrah.
Karena fitrah ini tidak hanya maknanya kesucian saja. Ini perlu pahami supaya nanti ibu-ibu, oh kalau gitu saya sudah Idul Fitri atau belum ya? Nanti kita baik, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua hadir di sini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita betul-betul menjadi orang yang beridul fitri. Nanti kita tanya dalam hati, sambil pulang di jalan di rumah kita merenung. Saya, suami saya, anak-anak saya sudah idul fitri atau belum ya? Itu. Saya dan keluarga saya ini sudah takwa apa belum kalau begitu? Ibu-ibu yang saya hormati, kalau perlu catat, kalau perlu cuma mendengarkan, dengarkan saja. Ya. Idul Fitri, saya ngeliat di YouTube kemarin Pak Abdurrahman belum menyampaikan ini soalnya. Pak Abdurrahman baru menyampaikan ya halal bihalal dari ayat surat Ali Imran itu. Saya sampaikan dulu ya. Idul Fitri, ibu-ibu, Id artinya itu kembali. Perhatikan. Id artinya kembali. Fitri atau fitrah atau al-fitru itu punya 3 makna, Bu. 3 arti. Ada 3 arti. Yang dalam Al-Quran sendiri juga diangkat. Makna yang pertama, fitrah atau fitri itu artinya apa? Agama yang benar. Fitri artinya pertama adalah agama yang benar. Perhatikan. Maksudnya gimana Pak? Begini Ibu. Apabila fitrah atau fitri diartikan sebagai agama yang benar, berarti di sini dituntut adanya keserasian hubungan antar manusia yang baik. Dituntut adanya keserasian hubungan. Hubungan antar siapa, Bu? Antar manusia tentu. Gak mandang agamanya apa, kulitnya apa, warnanya, dari mana dia, tinggalnya di mana, rumahnya di komplek atau di kampung, dari dusun atau dari kota, punya beras atau tidak punya beras, makanya berkerking atau beras aking. Selama itu dia manusia, maka antara si kaya dan si miskin, yang tidak punya dan yang berpunya, maka harus menjalin hubungan yang baik. Artinya apa Ibu? Artinya orang yang beridul fitri itu harusnya bisa menjalin hubungan baik antar manusia. Nah ini dia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Fitrah itu diartikan agama yang benar. Karena orang bisa saja mengatakan saya beriman, saya muslim, saya senang sedekah, saya berkali-kali umroh, saya sudah sering haji. Tapi kalau tidak ada hubungan baik dengan tetangga, dengan yang lain, maka agamanya cacat. Berarti beragamanya belum benar. Makanya benar kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ad-din al-mu'amalah. Agama adalah muamalah. Muamalah itu apa ibu-ibu? Muamalah adalah interaksi sosial, hubungan, ya, berkomunikasi, serawung kata orang Jawa, bercampur dengan siapapun. Maka ibu-ibu kalau sudah puasa Ramadan, kemudian merayakan Idul Fitri, berarti ibu-ibu dituntut oleh Allah dan Rasulullah SAW agar ibu-ibu menjalin hubungan yang baik dengan siapapun. Ini bukti bahwa ibu-ibu sudah benar-benar kembali kepada fitrah pertama. Sekarang ibu-ibu koreksi diri. Apakah kita ini sudah menjalin hubungan baik dengan tetangga kita atau belum? Sudah apa belum? Sudah agak sedikit gitu ya, baru mulai. Nah,
Kalau ibu-ibu masuk ke Idul Fitri, harusnya ibu-ibu, ya saya juga ibu-ibu melulu nih, bapaknya kapan ya, harus melaksanakan satu ini dulu, hubungan baik. Perhatikan, berarti kenapa demikian? Karena keserasian hubungan antar umat manusia ini adalah merupakan bukti bahwa orang itu agamanya benar. Ibu kalau pergi haji buat siapa? Buat sendiri kan? Ibu zakat buat siapa? Buat sendiri kan? Puasa buat siapa? Buat sendiri kan? Tapi begitu ibu-ibu datang menyambangi tetangga ibu, berbuat baik kepada orang lain, bukan buat ibu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Inilah Islam yang benar. Kekayaan yang ibu miliki buat ibu-ibu sendiri. Tapi ketika ibu berbagi kepada orang lain, maka ibu sudah menjadi orang muslimah yang benar di mata Allah dan Rasulullah. Ad-din al-mu'amalah. Agama adalah menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Satu. Kemudian juga saling menasehati sesama manusia. Tegur siapa? Yang salah kita ingatkan, yang menyimpang kita ambil, kita tarik supaya di jalan yang lurus. Saling menasehati. Kenapa? Rasulullah mengingatkan, ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat menasehati. Artinya apa ibu-ibu? Artinya orang yang beridul fitri, itu harus punya kemampuan dalam diri untuk saling menasihati kepada siapapun yang melakukan kesalahan. Untuk saling tegur sapa, mengingatkan kepada siapapun, tidak pandang apa agamanya. Agamanya apa, kulitnya warnanya apa, gak usah pandang itu. Selama dia tetangga kita ketemu itu salah, kita harus mampu mengingatkan. Kalau kita tidak mampu mengingatkan, diam saja. Minimal doa, ya Allah, saya tidak mampu mengingatkan dia. Saya hanya berdoa, rubahlah dia ya Allah menjadi orang yang baik. Betul? Nah, jadi ibu-ibu sudah beridul fitri, harus ada dua hal ini. Ibu-ibu harus, kalau ibu-ibu ingin agamanya benar, ya ini agama, agama yang benar menuntut adanya keserasian hubungan antara manusia. Tidak usah pandang siapa-siapa. Asal itu manusia, makhluk Allah, kita wajib menjadi hubungan baik. Ya? Siap ibu-ibu? Siap? Oke, ibu di masjid ya, siap ya, bismillah. Karena kalau boleh saya tanya, ibu-ibu sudah berapa puluh kali nih dipertemukan oleh Allah dengan Idul Fitri. Sekarang sudah ada belum kebaikan seperti itu? Seperti gini, mohon maaf ya, kita selama ini kadang-kadang salah persepsi. Anak yatim harus disantuni, maaf, baik nggak? Baik nggak? Padahal kalau pengen baik lagi, anak yatim harus dimuliakan, bukan disantuni, Bu. Kalau cuma disantuni, cuma ada dua, semampunya dan seingatnya, betul? Pasti. Rasulullah nyuruhnya apa? Muliakan anak yatim. Kalau memuliakan anak yatim bukan sekedar lahiriah, dikasih makan, disantunin, kasih uang, tapi hati dan batinnya dirangkul, Bu. Tempatkan mereka di tempat yang mulia. Anggap mereka anak kita. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang selama ini suka menyantuni anak yatim, baik, keren, cakep. Tapi Rasulullah muliakan anak yatim. Itu. Tingkatkan pelan-pelan, insya Allah sampai ke sana. Sedikit demi sedikit kita akan merubah pemahaman kita terhadap agama Islam supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Baik ibu, itu yang pertama, bahwa fitrah artinya adalah agama yang benar. Ya, jadi kalau sudah agama yang benar, ibu-ibu siap untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun mereka dan saling memberikan nasihat. Watawasobil, watawasobis
Itu dalil ayatnya. Oke. Lalu yang kedua, fitrah diartikan sebagai kesucian. Nah, suka bilang kembali kepada kesucian. Gimana Pak maksudnya? Begini ibu-ibu, ini bisa kita pahami dan kita rasakan. Yang dimaksud dengan kesucian itu apa sih sebetulnya? Suara hati. Ada sinetron Suara Hati. Ketika, nih perhatikan, ketika ibu-ibu seharian dari pagi sampai malam bekerja, capek, tiba-tiba datang suatu malam, ibu-ibu melepaskan kepenatan, seharian bekerja di ladang, di sawah, di kantor, di jalan, di warung, pulang ke rumah, mengambil sajadah, sholat, duduk sendiri, suara-suara bising di luar sudah mulai hening, malam mulai tiba, ibu duduk sendiri. Di situ ibu akan merasakan suara hati. Di situ ibu akan merasakan suara hati. Suara itu mengajak kita semua untuk berjalan, melangkah, dan mendekat. Saking dekatnya, mendekat terus mendekat kepada totalitas wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ibu duduk sendiri, tidak ada lagi anak cucu yang menyertai ibu-ibu di rumah. Berpegang Al-Quran menghadap kiblat, suara hati mulai muncul, mengajak ibu-ibu untuk melangkah, mendekat, dan menyatu dengan totalitas wujud yang maha sempurna, maha kaya, maha segala-galanya. Dialah tempat menyadarkan semua harapan kita. Dialah tempat kita bergantung. Dialah tempat kita mohon. Dialah yang melindungi kita, yang mencukupi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara hati, suara kesucian itu kadang-kadang muncul di dalam diri kita, kadang-kadang hilang sama sekali. Kenapa hilang, Pak? Karena maksiat dan dosa-dosa kita yang terus kita lakukan. Kadang-kadang suara kesucian itu muncul di saat kita usai melaksanakan Ramadan, di malam hari, maka kita terdengar suara sayup-sayup, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Itulah suara kesucian. Jika ibu-ibu suara itu tertancap di dalam hati ibu-ibu semua, jika suara-suara kesucian itu ada pada diri kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa apa? Rasa tawakal yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat yang ibu baca tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia terus menerus tidak akan pernah berhenti. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang kayak gitu tidak pernah merasa takut miskin, tidak pernah merasa takut kekurangan, tidak pernah merasa takut hidup di alam dunia. Wala khaufun 'alaihim, tidak khawatir dan tidak takut. Karena apa? Dia yakin Allah selalu bersama dirinya. Inilah. Jadi suara kesucian itu ada dalam diri kita sejak kita lahir. Begitu kita lahir dari rahim orang tua kita, dari ibu kita, maka suara kesucian itu sudah ada. Satu saat akan muncul, bisa juga hilang. Nah, orang yang beridul fitri itu artinya orang ingin mengembalikan suara kesucian itu agar dia ada di dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Di sekolah, di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, di ladang, di sawah, bahkan di kamar mandi dan di WC sekalipun. Suara kesucian harus selalu ibu-ibu bawa. Saya tanya sekarang, ibu sanggup? Sanggup? Sanggup membawa itu semua? Sanggup. Harus sanggup, Bu. Kalau nggak sanggup, ibu nggak yakin dengan amalan ibu, percuma ibu beramal. Memang itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Idul Fitri diartikan kembali kepada kesucian. Paham ya? Saya sekarang berhadapan dengan ibu-ibu yang sudah kembali kepada Idul Fitri. Jadi ibu-ibu cerah semua nih. Masya Allah. Ada Ibu Hajah Lili di sini? Oh beliau, subhanallah. Maaf bunda, pangling saya. Dari tadi saya lihat Ibu Hajah Lili ya, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Barakallah, alhamdulillah. Orang tua kami ini semua ibu-ibu yang peduli dengan anak yatimnya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu itu ya, makna Idul Fitri pertama adalah agama yang, nah kalau sudah tahu agama yang benar, berarti ibu-ibu dituntut untuk tadi apa? Untuk apa tadi yang pertama? Menjalin hubungan baik dengan manusia. Terus kemudian fitrah diartikan kesucian, berarti ibu-ibu siap menjaga suara hati, suara kesucian yang selalu ingin muncul. Nanti ibu-ibu duduk deh di rumah sendiri, tidak ada cucu, tidak ada anak, suara hening sudah tidak ada, muncul suara hati untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah suci, maka suara kesucian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, itu satu ya. Kemudian pahami, fitrah itu udah ya tahu, kembali kepada fitrah. Ibu-ibu harus tahu ini, fitrah itu adalah suatu kata yang terdiri dari 3 unsur. Jadi kalau orang bilang kembali kepada fitrah, itu pengertiannya juga adalah fitrah itu gabungan dari 3 unsur. Ya, saya pelan-pelan karena ada yang mencatat. Fitrah itu gabungan dari 3 unsur. Pertama, baik. Kedua, benar. Ketiga, indah. Baik, benar, indah. Baik, benar, indah. Ada nggak kira-kira namanya fitri atau fitrah tapi nggak benar, nggak baik, nggak indah? Nggak sesuai dengan namanya. Nih, saya jelaskan. Fitrah itu adalah gabungan dari 3 unsur. Baik, benar, indah. Artinya apa, ibu-ibu? Orang yang beridul fitri, harusnya orang itu selalu berpikir positif, berpikir yang baik-baik, berpikir yang benar, dan berpikir yang indah-indah. Itu. Ada Bu Endah ya? Hayya. Tersanjung lah ya. Alhamdulillah. Jadi, sekali lagi ibu, orang yang beridul fitri dituntut juga untuk selalu berpikir positif, yang baik-baik, yang benar, dan yang indah-indah. Gitu. Artinya lagi apa? Orang yang beridul fitri itu harus menutup mata. Harus menutup mata dari kesalahan yang dibuat oleh orang lain, dari kecerobohan yang dilakukan oleh orang lain, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Tutup mata. Jangan malah diungkit-ungkit, ada orang salah, ada orang berbuat dosa malah disebarluaskan kemana-mana. Jangan. Kalau ibu-ibu sudah beridul fitri, ibu-ibu harus melihat itu dengan pandangan positif. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang tidak baik, ibu lihat. Ada sesuatu yang negatif, ibu perhatikan. Yang dicari apa? Sisi-sisi baiknya saja. Betul? Kalaupun ibu mengetahui ada kekurangan pada orang lain, jangan kemudian diumbar kemana-mana. Cari sisi-sisi baiknya. Enggak, dia orang baik kok. Dia rajin kok. Dia senang infak. Oh dia salah, nggak apa-apa, namanya manusia, wajar. Saya percaya dia pasti minta ampun kepada Allah. Saya percaya dia istighfar kepada Allah. Selesai urusan, nyaman kan Bu? Tidak harus berprasangka buruk. Yang ada malah ibu-ibu berdosa. Belum tentu itu benar.
Coba. Makanya orang yang beridul fitri, perhatikan nih, kembali kepada kesucian jiwanya, maka orang itu akan selalu memandang segala sesuatu dengan pandangan yang positif, pandangan yang baik, pandangan yang benar, dan pandangan yang indah. Subhanallah. Ini orang-orang soleh dulu begitu. Makanya orang-orang dulu umurnya panjang. Kenapa? Berkah. Kok bisa berkah? Nggak pernah berprasangka buruk pada orang lain. Sekalipun dia melihat kesalahan ada di diri orang lain, tutup mata dia. Enggak. Ini kagak. Orang udah mati, diungkit-ungkit kesalahannya. Keburukannya disebut-sebut. Jangan, haram itu. Ya, mulai sekarang tutup mata. Ibu-ibu siap untuk melakukan ini? Harus. Karena apa? Mau tidak mau, ibu pasti kembali kepada Idul Fitri. Perhatikan ya. Mengerjakan yang baik akan melahirkan. Lagi dulu. Mengerjakan yang baik akan melahirkan etika. Betul? Mengerjakan yang benar akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dan mengerjakan yang indah-indah akan melahirkan seni dalam hidup. No, begono hidup mah enak. Ya. Kalau ibu membiasakan melakukan hal-hal yang benar, ibu yakini benar, maka ibu akan mampu melahirkan apa? Apa tadi? Apa? Etika. Tahu etika? Sopan santun, ya. Karena biasa yang ibu biasa dalam kebenaran, maka yang muncul apa? Orangnya santun, baik. Kebiasaan mengerjakan sesuatu yang baik akan melahirkan apa? Etika. Mengerjakan yang indah akan melahirkan seni dalam hidup. Itu dia. Makanya kembalilah ibu-ibu kepada Idul Fitri. Itulah makna Idul Fitri. Paham ya? Nanti tahun depan kalau masih ada umur tak tanya lagi itu pasti. Masih ingat apa enggak? Iya. Kadang-kadang di jalan yang gimana Bu Idul Fitri? Gampang Pak, nanti aja di rumah. Padahal tinggal lupa. Ya. Baik, udah paham? Ibu masukkan ke alam bawah sadar ibu, rekam supaya tidak hilang. Sebelum masuk ke upaya melestarikan nilai-nilai Qiyam Ramadan. Oke ya Bu ya, mulai. Jadi Idul Fitri sudah. Sekarang saya akan sampaikan materi sesuai dengan tema. Berupaya melestarikan nilai-nilai Qiyam Ramadan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa puasa Ramadan habis seiring dengan selesainya bulan Ramadan. Namun pesan Ramadan tidak akan pernah habis. Dan ini harus dibawa terus sampai kita wafat. Apa pesan Ramadan? Muttaqi adalah orang menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Ini jiwa. Pesan Ramadan adalah muttaqi atau muttaqun, jiwa-jiwa yang bertakwa. Pertanyaan saya, sudahkah jiwa-jiwa bertakwa ini terjadi pada diri kita? Sudahkah jiwa-jiwa takwa ini terjadi pada anak-anak kita? Sudahkah jiwa-jiwa takwa ini terjadi di keluarga kita atau belum? Coba ibu jawab. Jangan di sini jawabnya, nanti di rumah. Sebagai apa Bu? Sebagai bahan renungan kita semua di rumah. Bagaimana suami kita? Bagaimana anak-anak kita, bagaimana hidupan keluarga kita, bagaimana lingkungan tetangga kita, dan bagaimana kondisi rakyat dan negara kita. Sudahkah mereka dalam skala lebih besar, para pemimpin, sudah memiliki jiwa-jiwa takwa? Ini sebuah pertanyaan. Untuk menjawab itu, dengarkan baik-baik. Ada sebuah syair. Syair ini disampaikan oleh orang soleh yang hidup di abad ke-13, namanya Syekh Abu Bakar As-Sibli. Terkenal dengan Syekh As-Sibli.
Syekh Abu Bakar As-Sibli. Ini bahasa Arabnya begini. Ya, perhatikan Bu, ini sekaligus untuk mengoreksi saya kok Bu, bukan ibu-ibu aja. Pak Ustadz tausinya nyindir-nyindir mulu. Enggak. Saya juga begitu nih, ada risalah, ada syair gini. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan in kunta ramadhaniyan farabbuka zailun bihadza zawadi ramadan. Opo karo. Jangan bahasa Indonesia terus Bu, sekali-kali yang agak Arab-Arab gitu ya. Ngerti kagak belakangan, yang penting Arab aja dah dulu gitu ya. Sekali lagi Bu ya, nanti saya terjemahkan. Ibu-ibu tulis ya. Kun Ramadan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan fa in kunta ramadhaniyan fa rabbuka zailun bihadza zawadi ramadan. Jadilah kalian semua, artinya gini. Jadilah kalian semua hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya. Jadilah kalian, wahai ibu-ibu pengajian Masjid Raya Cinere, jadilah kamu semua hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya. Wala takun ramadhaniyan, jangan cuman menjadi budak-budaknya Ramadan saja. Sekali lagi, jadilah kalian menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar, yang sesungguhnya. Wala takun ramadhaniyan, jangan sekedar menjadi budak-budaknya Ramadan. In kunta ramadhaniyan, apabila kamu hanya menjadi budak-budaknya Ramadan, farabbuka zailun bihadza zawadi Ramadan, maka Rob kamu, Tuhan kamu akan menghapus semua kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan selama bulan Ramadan. Udah mulai lagi Bu, nggak tentu aus Bu ya, nggak apa-apa. Kita koreksi Bu, kelakuan kita selama ini seperti apa. Udah paham, ngerti tuh? Jadilah kalian hamba-hamba Tuhan yang jangan sekedar menjadi budak-budaknya Ramadan. Jika kalian hanya menjadi budaknya Ramadan, maka Allah Rabbmu akan menghapus semua kebaikan yang pernah kamu lakukan selama bulan Ramadan. Nih, supaya paham. Yuk kita lihat. Kalau saya sebut sesuai dengan syair tadi, budak Ramadan, tahu budak nggak Bu? Kalau bahasa kita mungkin orang pekerja ya Bu ya. Orang kalau bekerja di rumah, ada majikannya, semangat nggak? Semangat, kenapa? Dilihatin sama bosnya? Betul enggak? Betul enggak? Iya, ibu nih di sini semangat. Coba kalau saya keluar ngantuk dah pasti. Ya. Ibu-ibu kerja, tukang kerja di rumah, dilihatin sama yang punya rumah semangat, Bu. Jujur aja. Begitu yang punya rumah hilang, pergi keluar merokok. Ini gambaran seperti halnya kita, Bu. Begitu Ramadan datang, semuanya semangat, baca Quran, tadarus, infak, sedekah, menjadi orang baik, pengen pemaaf dan sebagainya. Begitu Ramadan hilang dalam diri kita, apa kelakuan kita selama ini? Ya Bu, kita lihat. Kita termasuk orang yang menjadi hamba Tuhan yang benar atau bukan? Apa hanya sekedar menjadi budak-budaknya Ramadan? Perhatikan. Begitu Ramadan datang, seluruh umat Islam, bukan cuma di Cinere, di seluruh dunia, mendadak akrab dengan yang namanya masjid, Bu. Yang nggak pernah ke masjid jadi sering ke masjid. Yang tidak pernah ngambil air wudhu di masjid, ambil air wudhu di masjid, di musola. Mendadak akrab mereka ke masjid, sholat tahajud di masjid, taraweh di masjid, qiyamul lail di masjid, bahkan 10 hari terakhir di masjid nggak mau ketinggalan. Anaknya dibawa, cucunya nggak mau ketinggalan, ikut semuanya dibawa.
Bagus nggak? Bagus. Cakep nggak? Keren nggak? Sekarang kita tanya, selesai Ramadan kira-kira gimana? Masihkah kita aktif ke masjid? Saya lihat nih Bu Ketua, nih kalau aktif semua berapa orang nih? 300? Oh, enggak. Ini aja ke masjid cuma berapa orang nih Bu? Oke, ini cuma bercanda ya Bu ya, jangan diambil hati. Jadi begitu datang Ramadan, orang-orang, bapak-bapak nih, orang-orang laki rajin ke masjid Bu, bukan main. Sebelum maghrib datang sudah ke masjid, walaupun ingin takjil gratis gitu ya. Sampai Ramadan pulang nggak mau pulang. Mama aku nggak mau, di mana? Di masjid, iktikaf. Hebat bener dah. Suami saya gitu ya. Coba lihat begitu selesai Ramadan, Pak sholat, bangun ya sholat tahajud. Itu kelakuan kita Bu. Ya, oke. Jawab sendiri nanti di rumah. Oh kalau begitu saya ya berarti masih gitu ya. Saya nggak mau memvonis orang, nggak mau menilai orang dosa, nggak mau. Begitu datang bulan Ramadan, warga Islam, umat Islam seluruh dunia, bukan di sini, di Arab pun begitu Bu. Di negara-negara Islam hampir sama. Apa mereka? Mendadak akrab dengan Al-Quranul Karim. Aku selama Ramadan khatam 4 kali, aku 5 kali khatam, minimal 2 kali khatam. Setiap sholat 2 juz, setiap sholat 2 juz, setiap sholat 2 juz. Berapa kali khatam dalam 1 bulan Ramadan? Hebat, keren, cakep. Begitu lepas Ramadan sampai hari ini, sudah berapakah ibu baca berapa juz? Juz 4 kali, juz mangga iya, ya nggak usah munafik Bu, saya juga begitu, ya nggak usah bohongin diri Bu. Yuk sama-sama kita perbaiki diri, kita koreksi, ya nggak usah menyalahkan orang lain. Sama Bu, saya kadang duduk termenung, ya Allah saya kok nggak kayak bulan Ramadan kemarin ya, rajin banget saya tuh. Saya nih Bu, bukan ibu-ibu, saya. Kenapa sekarang begini? Begitu datang bulan Ramadan, umat Islam mendadak menjadi orang baik, senang sedekah, senang infak, membantu orang, memberi makan orang lain, sampai jalan-jalanan macet menjelang maghrib gara-gara penuh orang mencegat untuk memberikan iftar makanan. Diterima, suruh makan. Semua ingin bagi makanan. Mendadak pada saat itu selama Ramadan umat Islam menjadi orang baik, menjadi empati kepada orang, bukan simpati, empati kepada orang. Ingin meraup, ingin merangkul, membantu mereka yang kesusahan, ingin membantu mereka yang butuh. Mari kita sekarang koreksi setelah Ramadan. Masihkah jiwa-jiwa ingin membantu ada pada diri kita? Masihkah keinginan untuk berbagi, meringankan beban orang lain ada pada diri kita? Masihkah kita peduli kepada tetangga kita yang kelaparan, yang kesusahan? Masihkah kita mau memuliakan anak yatim? Allah ya rahim, Allah ya rahim. Itu saya Bu, ibu-ibu mau enggak? Insya Allah enggak beda kalinya. Allah ya rahim. Kita berefleksi nih Bu, kita koreksi diri aja. Oke? Begitu datang bulan Ramadan, umat Islam mendadak menjadi pemurah dan pemaaf, tidak pendendam, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena mereka semua sepakat bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Harus kita tingkatkan sifat pemurah dan pemaaf, maafkan kesalahan orang lain. Tidak usah mandang mata, tutup mata dari kesalahan orang lain. Namun begitu Ramadan lepas dari pandangan kita, muncul keinginan untuk ghibah, menggunjing, menyalahkan, merendahkan, menganggap rendah orang lain. Lu siapa, gua siapa, muncul itu lagi. Disadari atau tidak disadari. Oh kalau begitu berarti selama ini
kita belum menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Rupanya selama ini saya baru menjadi budak-budaknya Ramadan. Buktinya apa? Pada saat Ramadan datang, saya malu dengan Ramadan, maka saya harus khatam sekian juz. Saya malu dengan Ramadan, maka saya harus memperbaiki orang lain. Saya malu dengan Ramadan, maka saya harus berbagi kepada orang lain. Harusnya ibu-ibu, Ramadan itu adalah madrasah sekolahan buat kita. Supaya apa? Keluar lulus dari madrasah itu, kita menjadi orang-orang yang punya predikat kelas, naik kelas. Supaya apa? Kebaikan-kebaikan yang ibu-ibu pernah lakukan di bulan Ramadan tidak berhenti sampai di bulan Ramadan. Lakukan di bulan-bulan Ramadan. Ya tentu mungkin nggak seperti Ramadan lah Pak. Kalau Ramadan kan bisa 1 hari 2 juz. Kalau nggak Ramadan ya 1,5 juz atau 2,5 juz juga nggak apa-apa. Minimal kebaikan-kebaikan itu harus kita jaga dan kita lestarikan. Supaya apa? Kita istiqomah. Istiqomah itu apa? Melestarikan, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu. Ada nggak orang bilang, gue istiqomah loh, apa mancing istiqomah. Kacau. Rutin istiqomah. Apa bang? Mancing. Ya elah, mancing istiqomah. Saya juga istiqomah mbak, belanja istiqomah. Jangan istiqomah mbak. Istiqomah itu untuk hal-hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surat Al-Ahqaf tadi Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya saya terangkan lagi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah. Perhatikan. Ini ayatnya. Ilahun artinya Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahun artinya juga Allah. Rabb artinya juga Allah. Di ayat tadi ini surat Al-Ahqaf Allah menggunakan kata Rabb, bukan ilahun. Kenapa? Rabbik firli waliwa terus Rob bayani kama Rob bayani, kama sebagaimana Rob bayani, mereka berdua memelihara aku di waktu kecil. Rob artinya memelihara. Jadi orang-orang yang mengatakan Rob kami, Rob artinya banyak, yang memelihara, yang melindungi, yang menjamin hidupnya ibu, yang memberi rezeki, yang mendidik ibu, yang memelihara ibu, yang melindungi semua, yang menjamin dari kesusahan segala macam masalah, itu adalah kata Rob. Makanya ketika kita mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, itu sama dengan mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, yang melindungi kami Allah, yang mendidik kami Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menjamin keamanan kami adalah Allah, yang mengarahkan semua, yang melindungi adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian bukan cuma ngomong gitu doang. Kalau cuma ngomong gitu aja gampang sekali Bu. Tuhanku Allah, Rabbuna Allah, gampang. Tsumastaqamu, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik secara istiqomah. Jadi ibu sudah mengatakan, kita sudah mengatakan Rabbunallah, sekarang istiqomah atau tidak? Ibu bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan di bulan Ramadan atau tidak? Dilakukan di bulan-bulan luar Ramadan. Yuk sama-sama Bu, pelan-pelan ya. Aduh benar juga ya Pak Daud bilang, rupanya kita selama ini hanya menjadi budak-budaknya Ramadan. Maka kalau kita hanya karena itu, farabbuka zailun bihadaz zawali Ramadan, maka Allah akan melenyapkan semua kebiasaan baik yang pernah ibu-ibu lakukan di bulan Ramadan. Rugi nggak kira-kira? Rugi Bu. Maka yuk kita bangkitkan kembali. Aku dulu pernah, malah ada yang belum hatam, baru berapa juz ditanya. Kemarin berapa juz? Gak tahu, lupa. Ya lupa, orang gak disambung di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sambung lagi dulu.
Ya, begitu datang tamu banyak ngurusin tamu lupa baik udah. Ya, bangun lagi. Makanya alhamdulillah Bu, di sini ada tahsin membagusi baca Quran. Kebetulan gurunya saya. Jadi ibu datang ke sini setiap hari apa Bu? Kemis. Yuk, biar ibu-ibu baca Qurannya bagus. Saya tuntun, saya ajarin Bu. Datang aja ke sini, enggak apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa, datang duduk dengerin ngantuk pahala dapat. Iya. Kalau nggak percaya nanti di akhirat dituntut saya. Padahal bohong. Kata dapat pahala, enggak. Pasti dapat. Kalau enggak, saya usul kepada Allah. Ya Allah, beri pahala kepada dia. Siapa? Si A dulu ngantuk dapat pahala. Ibu-ibu siap? Minimal Al-Quran lah. Minimal Al-Quran karena apa? Syafi'an lahu yaumal qiyamah. Karena apa? Al-Quran akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Al-Quran akan mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita di hari kiamat apabila Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar. Jika Al-Quran tidak dibaca dengan baik dan benar, maka Al-Quran tidak memberikan syafaat. Justru sebaliknya, bal Quran yal'anu, akan melaknat orang yang membacanya. Aku nggak mau belajar Pak, udah bisa kok belajar di rumah. Nggak ada sejarah belajar Quran sendiri, nggak ada. Nabi Muhammad sendiri punya guru. Siapa gurunya Muhammad? Malaikat Jibril Bu. Jadi Muhammad juga punya guru. Kita cinta kepada Muhammad, maka belajar Quran dengan guru. Datang ke masjid atau di mana aja boleh. Ini salah satu untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah dilakukan di bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Baik ibu-ibu, intinya sudah saya sampaikan hal itu. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat secara pribadi buat saya dan juga ibu-ibu, agar ibu-ibu ke depan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang benar di mata Allah. Ya, menjadi hamba Allah yang benar itu bukan rajin sholat, bukan salah. Rajin sedekah salah. Rajin haji bolak-balik umroh salah. Menjadi hamba Allah yang benar di mata Allah itu adalah ciri khasnya apa? Sejauh mana sholat yang dilakukan, puasa yang dilakukan, ibadah yang dilakukan itu berbekas kepada diri kita untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Itulah makanya disebut ad-din al-mu'amalah. Agama yang benar adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Saya perhatikan nih muka-muka di sini nih, kalau ketemu saya masih cemberut, wah berarti belum Idul Fitri. Jalin hubungan baik. Kalau ketemu saya masih cemberut, berarti belum Idul Fitri. Ketemu saya senyum aja Bu, nggak tahu siapa, senyum-senyum aja ya. Ibu ya, Allah ya. Ibu-ibu siap menjadi orang baik? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Allah Pak, balasannya apa? Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang surga, masuk surga, menjadi penduduk surga. Bima kanu ya'malun, atas apa yang pernah dilakukan secara istiqomah di dunia ini. Itu jawabannya. Ibu pasti nggak mau dong capek di dunia, akhirat nggak dapat. Pasti pingin ada buah di akhirat, ya pasti banyak-banyak. Berapapun banyaknya dosa yang pernah kita perbuat, surat Toha ada di sana. Berapapun dosa yang banyak kita perbuat, jika kita terus tutupi dengan amal kebaikan kita, berbuat baik, maka perbuatan dosa itu akan hilang dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah adhibil ba'sa rabban nas, ishfi mardahunna, ishfi mardahunna, ishfi mardahunna, shifaan ajilan anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yaghadiru saqama. Allahumma ya Allah ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi, huwallah 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 huwallah.
أذهب البأس رب الناس اشفي مرضاهن اشفي مرضاهن اشفي مرضاهن شفاء عاجلا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.